Oke, malam teman-teman semua. Sorry ya, untuk YouTube nggak bisa diakses ya untuk live. Jadi nanti aku akan record, screen record. Aku akan upload di YouTubeku ya untuk live hari ini itu besok ya. Besok aku akan upload. Jadi buat teman-teman yang pengen nonton dari YouTube itu bisa nonton recordnya itu besok ya di YouTube saya @hendy.santoso. Oke, oke. Tanpa berlama-lama ya kita mulai saja sebentar. Oke, bentar. Ya, mau mata. Oke, malam teman-teman semua, selamat datang kembali di live ya. Perkenalkan aku Hendy Santoso, IHAP Sales dari YB Sekuritas Sudirman. Ya, hari ini kita pengganti dari live Selasa kemarin yang libur dan hari Kamis kemarin yang saya tidak sempat bawakan. Jadi hari ini kita akan live screen record ya. Jadi nanti kalian bisa nonton mau melalui YouTube ataupun dari IG ya. Untuk live streaming dari YouTube mohon maaf ya belum bisa ditampilkan karena adanya kendala teknis dari YouTube-nya dan dari Zoom-nya tidak bisa connect sehingga kita live di IG aja. Mungkin tidak lama setengah jam atau 40 menit karena nanti saya ada kerjaan lagi nanti malam harus ke suatu tempat. Oke, kita mulai ya. IHSG hari ini bergerak positif ya, plus 0,08%. Kemudian kalau kita lihat secara end of day ya, hari ini IHSG ditutup di level 6172. Sorry, 6177 ya, 6177. Kemudian untuk asing foreign-nya hari ini keluar sekitar 3 triliun ya karena ada FTSE dan nanti tanggal 24 itu ada namanya pengumuman ya, pengumuman MSCI. Jadi nanti akan kelihatan ya apakah kita akan diturunkan atau tidak ya. Dari berita tadi pagi sih harusnya kita masih tetap ya, masih tetap di emerging market dan kita tidak perlu terlalu khawatir lah ya soal itu. Kemudian eh apalagi IHSG ya, IHSG harusnya bakal sideways dulu ya, bakal sideways dulu, tertahan tertahan tutup gap di eh, 6092 ya yang sudah ditutup ya, ditutup di perdagangan kemarin ya. Sorry, bukan 60 6074 ya, kemarin lowestnya 6073 ya, jadi sudah berhasil di close ya untuk gap yang kemarin. Kemudian hari ini IHSG masih sideways ya. Saya sih berharap ini ada satu potensi pola yang saya suka yaitu pola reversal di mana ini ya berpotensi membentuk inverse head and shoulder. Ya, kalaupun dia terkoreksi sampai 5.900 itu pun sebenarnya masih oke ya. Ini saya matiin dulu Bollingernya ya. eh Neckline mungkin ada di sekitar sini. Ini saya kasih garis hijau ya. 6254 ya bisa merupakan neckline-nya. Sehingga kalaupun ternyata skenario ini berjalan, seharusnya IHSG berada dalam posisi kondisi koreksi sehat. Ya, koreksi sehat. Karena kenapa? Memang diperlukan adanya koreksi ataupun higher low untuk supaya IHSG bisa naik kembali, di mana support kuatnya ya
itu di 5899 sampai 5960 ya. Pilihannya adalah dia sekitar area sini dia berhenti, kemudian dia mantul atau dia bakal melanjutkan penurunan ya. Nah, sekitar mungkin akhir-akhir Juni ya baru akan ada kelihatan hasil reversalnya akan menjadi seperti apa. Ini hanya proyeksi kita. So far dari view kita di bulan tanggal 9 Juni kemarin ini sudah sesuai ya, naiknya pun pas, peaknya di 17 ya dan koreksi. Nah, saya berharap dia sih membentuk inverse head and shoulder ya. Karena sudah mulai-mulai kelihatan ada miripnya. Kalaupun ternyata dia bikin inverse head and shoulder ya, maka dia berpotensi membentuk satu target kenaikan yang cukup lumayan, yaitu bisa sampai ke 7.200 ya, which is last high-nya dia ya. Kalau dia breakout ya, jadi tapi ini ya kita nggak usah berangan-angan dulu. Yang penting kita tahu dulu ada potensi ya, ada potensi. Jadi teman-teman bisa lebih lebih ini lebih perhatikan ya, kalian bisa lebih memperhatikan. Jadi untuk IHSG potensinya seperti ini. Kemudian IHSG juga beberapa ini hmm, pada banyak yang terkoreksi ya. Salah satunya hari ini ya yang hampir breakout itu MDKA ya. Ternyata dia bikin jarum ya. Jadi kalian harus hati-hati. Mungkin ya kalau area sekarang kalian untuk beli MDKA mungkin tidak terlalu oke ya, tapi kalau kalian pengen spare ya agak bawah itu lebih oke ya, mungkin di sekitar level ini. Ini kan ada support di sini ya. Nah, ini mungkin di sekitar-sekitar sini ya kalian bisa bisa spekulasi ya, maksimum di 2460 ya, maybe di sekitar 2650. Cut loss kalau dia close di bawah 2460 ya. Nah, so far menurut saya untuk MDKA ini masih menarik ya, masih menarik. Kuncinya adalah dia harus breakout 2970 ya. Dia harus break dari 2970 which is itu adalah resisten last high-nya ya, kalau kita tandai di sini. Kosong sampai 3130 ya. Nah, kalau dia berhasil break, nah ini baru cakep ya. Untuk sementara ya kalian bisa memperhatikan area ini. Kemudian ada emas. Emas juga hari ini hampir breakout dari 7.900 dan dari kemarin juga masih tertahan ya. Uptrend juga masih uptrend. So far untuk emas ini sendiri ini masih oke ya. Dia berhasil keluar dari downtrendnya. Jadi kalian tinggal jaga aja ya. Kalau dia bisa break dari 8.100 ya potensi berikutnya baru ke 8.700 ya. Jadi untuk saat ini sementara jaga dulu supportnya ya masih oke. MBMA ini ada buyback lagi. Ini ternyata plan kita gagal ya, dia breakout. Sayangnya dia juga kepentok resisten ya. Sayangnya dia juga kepentok resisten, nggak bisa lewat. So untuk MBMA ya mungkin level dekat-dekat 500
ya. Nah, dekat-dekat area ini kalian boleh perhatiin ya. Kalian boleh perhatiin harusnya ini menarik ya, dia bisa tutup gap. Kemudian hari ini DSSA keluar ya dari FTSE, tetapi volumenya lumayan gede ya. Hari ini dia sepertinya terkena kontraflow ya, sepertinya terkena kontraflow dan kita juga kemarin sudah ada plan buy ya. Kalau kalian memperhatikan dan kalian ikut live ya, yang kemarin ya di hari tanggal 9 kalau nggak salah, sekitar sini kita ada live ya. Harusnya kalian sudah voting ya. Saat ini eh, support resisten kuat di 880. Kalau dia bisa break ke 945, nextnya tutup gap di 1005 ya. So far ini masih oke ya untuk DSSA. Kemudian brandnya juga eh, sorry, dia kalau jebol dari 3710 ini jelek ya. Jadi eh, kalau dia close di bawah 3710 ini bisa jebol lagi ya. Jadi kalian perlu perhatiin ya untuk brand ya. Cuan Cuan juga sebenarnya ini juga oke ya. Potensi dia membentuk symmetrical triangle ya. Kalau kalian perhatiin ini adalah symmetrical triangle. Selama dia bertahan di atas 645 ya, ini masih oke ya untuk untuk cuan ya. So far juga koreksinya sudah mulai low volume ya. Tidak seperti kemarin ada seller. Selama dia mempertahankan dia punya eh, last low, dia kuat ya untuk cuan. Kemudian ada apa lagi ya? Ntar aku ngintip dulu. Hmm. Oh ya, Mora. Kayaknya kita sempat call deh Mora. Nggak ada. ENRG. Nah, ENRG kemarin dapat ya di area kita. Ya, ini dapat. Ya, kalian tinggal jaga TS saja. Kemudian ada Bumi. Bumi juga oke ya selama dia bertahan di atas 158 ya, ini oke, nggak ada masalah ya. Kalaupun mau BOW ya, ini ada gap, kalian bisa spare di gap di sini ya. Ada potensi dia bisa tutup gap di 162 ya. Dewa, Dewa juga masih oke. Perlu kalian perhatiin itu di sini. Ini ada gap ya di 334 ya. Jadi saat ini kalau kalian sudah cuan, jaga TS ya. Kalau dia jebol lagi, kalian bisa pertimbangin untuk eh, buy on weakness ya. 340, 334 ya. Oke ya. Terakhir di level 320, 340, 320 itu area yang cukup menarik sih sebenarnya. Ya, cut loss kalau dia jebol close di bawah 320 ya. So far target di sini dulu 438 ya. Hmm,
Aman. Aman juga kita sempat beli ya. Ini aku ajak ajak kalian ya di 2 Juni dan kita dapatnya di 4 Juni ya. Terus sideways dulu sementara kalian bisa tektok 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 dan akhirnya breakout. Ya, ini juga udah hampir tutup gap ya. Jadi sudah tutup gap dan sudah dekat dengan resist ya kalian tinggal jaga TS. Nah, ini 3690 itu merupakan area support saat ini. Kalau dia jebol ya kalian tinggal TS ya. Karena eh, area gap itu di 3540 ya. Oke. Untuk kalian ada yang ingin ditanyakan? GGRM juga oke ya. Kemarin saya sempat call buy di IEB Sudirman ya. Hari ini sudah kena resist. Ini ya. Ini ya. Dan hari ini posisi ya dia bisa close terus di atas 15.900 harusnya dia bisa retest lagi ke last high-nya. Nah, ini berarti bukan cup and handle tapi ini lebih ke potensi membentuk ascending triangle yang gede ya kalau kalian perhatiin ascending triangle yang gede. Jadi ini bisa target lumayan jauh kalau dia bisa breakout. Oke, ada TPIA. Kita sampai 745 ya. TPIA kena resistance ya. TPA kena resistance dan dia belum bisa break. Oke. Kemarin saya sempat call buy itu di live Kamis 11 Juni ya, live Kamis 11 Juni. Kemudian dia lowestnya di 1820 sedangkan kita area belinya di 1810. Ya sudahlah ya, nggak dapat ini juga sudah di resisten. Kalau dia bisa break 2270 baru menarik. Kalau enggak ya dia bisa turun dulu. Jadi kalau saya sih saya berekspek dia bisa koreksi dulu ya sekitar sini. Oke. Ya, saya sih berharap dia bisa koreksi dulu ya, bikin higher low, baru dia lanjutkan kenaikan. Ya, so far ini juga masih uptrend ya, jadi boleh kalian coba lihat nanti. Kemudian ada BBCA. BBCA jadi penahan indeks ya untuk kali ini. Nah, BCA ini akhirnya dia bikin new high ya, kalian perhatiin ya. Ini BCA sudah bikin new high. Short term sudah oke. Kabar baiknya seperti itu. Secara short term dia sudah oke.
ya. Tetapi secara midterm dia masih butuh memperjuangkan, ya, masih butuh memperjuangkan. Ya, so far untuk BCA ini adalah support kuatnya 5.900 6.100, right? Ya, dan dia ada gap di 5875. Apakah bakal bisa ditutup? Ya, we don't know. Tapi at least eh harusnya dia bikin kok bikin higher low, ya, supaya dia bisa naik lebih kenceng. Ini adalah resistennya 6.400 sampai 6.500. Oke, dia belum bisa break, ya, makanya dia lanjut terkoreksi. Selanjutnya juga dia ada resisten di sini 6.775 sampai 6.875. Oke. Nah, untuk BCA so far sementara ya masih oke, ya. Kemudian IRSX. IRSX ini dia masih downtrend dan dia kayaknya mau isu tapi belum jadi-jadi, ya. Jadi kalian boleh memperhatikan ini nanti. So far ya seperti yang kemarin sudah saya bahas, ya. IRSX kalau kalian nonton di 15 Juni, kalau kalian adalah nasabah YB, saya sempat bahas IRSX ada potensi koreksi ke 258, ya, area 290, 274, 258, dan ternyata mantul di 274, ya. Saat ini area yang perlu kalian jaga itu memang area itu, ya. Selama dia bertahan di atas 270 itu oke, ya. Kalau dia bertahan di atas 270, resisten 328, 338, ya. Oke. Ya, itu untuk IRSX. TPA barusan saya bahas, PTRO. PTRO kena resist, ya, kena resist dan belum bisa break. eh Paling kalau mau, ya, tunggu di support. Ya, supportnya di mana? Ya, 4.070 lah, ya. Oke, area-area sana itu masih oke, ya. BRPT. BRPT masih downtrend, ya, tapi ini kelihatannya sudah mulai sideways dan dia sidewaysnya lumayan rapi, ya, 1.600-an sampai 1.700-an, ya. Jadi kalian bisa manfaatin momentum ini untuk kalian trading. Jadi 1.600-an buy, 1.700 sell. Nah, ya. Market sideways sebenarnya tuh paling enak, ya, teman-teman, ya. Karena kalian tinggal jagain low, tinggal jagain high. Selesai. DSSA saya sudah bahas, ya. Tadi DSSA itu gap up, ya. Kayaknya ada kontraflow dan ini kita sudah call buy, ya, dari minggu lalu. Kalau kalian perhatiin live harusnya kalian tahu saya ada call DSSA, ya. TPA barusan saya bahas, ya. Ada lagi?
Kalau tidak ada, saya close. Oke, aku ulang sekali lagi ya tadi, mumpung masih sepi. Sorry ya untuk yang live, eh yang live yang YouTube ya. Saya nggak lagi error. Jadi nanti recordnya saya akan posting di akun saya. Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, eh, aku close ya. Thank you semuanya. Semoga market akan lebih baik lagi dan kita bisa cuan kotos-kotos lagi dan beggar-beggar lagi. Oke? Kalau kalian ingin trading ya bareng aku, kalian bisa buka akun di YB Sekuritas ya. Buka aja akun AO369 ya, atau scan barcode di sini. Jadi kalian kita bisa trading bareng dan mendapat insight market update setiap hari dan live trade setiap hari. Oke, that's all. Thank you semuanya. Jangan lupa ya nanti kalau kalian sudah uh, daftar, hubungi Yurah 0812 5-nya 5 kali 280. Oke, thank you. See you. Bye bye.